Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zidan. Pada kali ini saya sebagai representatif dari kelompok 3 ingin memperjelaskan yaitu tugas akhir kami dari PT Noromi Catur Manunggal dari tugas CRM. Nah, pertama kami dari kelompok K3 ada berasal Isnain Fathurrahman, kemudian ada Henzo Hering Farizi, dan saya Zidan Putri Rajendra. Nah, seperti yang kita lihat di sini nih ada lampiran di mana kita sudah melakukan wawancara dengan Pak Agung Dudarjanto dari perusahaan PT Noromi Catur Manunggal. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan apa aja. Kami ada bab satu yaitu pendahuluan, bab 2 metode penelitian, bab 3 isi, yaitu terakhir, bab 4 penutupnya. Nah, kemudian untuk bab satu pendahuluan. Nah, latar belakangnya itu apa? Latar belakang yang kita lakukan adalah semakin berkembangnya suatu bisnis, ruang lingkupnya akan semakin besar juga dan memerlukan fokus lebih pada setiap bidang tersebut. Nah, pada era komersial ini, yang globalisasi saat ini, perkembangan bisnis itu sangat dinamis, ya, di mana kebutuhan keinginan dan ekspektasi pelanggan berubah-ubah dan semakin banyak ekspektasi yang pelanggan berikan kepada perusahaan. Nah, CRM itu digunakan untuk mengidentifikasikan proses dan dari mengawali hubungan dengan pelanggan dan mempertahankan hubungan tersebut. Nah, implementasi CRM ini itu telah terbukti menjadi faktor tinggi dalam menginfluensi strategi manajemen bisnis dan sebagai solusi manajemen yang ampuh. Nah, kemudian profil perusahaan yang kami pilih dan kami interview adalah PT Nurumi Satu Manunggal, yang dimana perusahaan ini adalah perusahaan B2C, yaitu business to customer, yang bergerak di bidang food and beverage. Nah, dia bergerak di mana? Dia ini mempunyai perusahaan bernama Ayam Goreng Boberek Indomie, di mana perusahaan ini itu sudah mempunyai 7 cabang. Nah, perusahaan ini itu juga memiliki goals atau tujuan, ya, di mana perusahaan itu ingin membuat cabang sebanyaknya dengan standar pelayanan dan kualitas yang sama. Karena hal yang paling diperhatikan oleh perusahaan itu adalah rasa yang harus konsisten. Nah, kemudian profil perusahaan. Nah, profil perusahaan ini, touch point dari perusahaan itu ada 5. Di mana pertama dari website, kedua dari media sosial, ketiga dari aplikasi antar pesan dari Grab atau Gojek, dan terakhir tentunya ya ada dari restoran fisiknya. Nah, kemudian ada juga data yang digunakan. Data yang digunakan untuk menunjang proses bisnis ini itu ada data yang didapatkan dari penjualan makanan secara konvensional seperti waktu dan melalui aplikasi pesan antar seperti profil pembeli. Nah, teknologi yang digunakan dan teknologi yang digunakan perusahaan ini itu ada beberapa. Yang pertama tuh ada accounting tools yang dipakai untuk proses akuntansinya dia, dan kemudian ada juga teknologi yaitu sistem POS, yaitu sistem point of sale mereka. Nah, kemudian bab 2 metode penelitian. Selanjutnya bab 2 metode penelitian. Yang pertama metode pencarian masalah. Kami menggunakan metode wawancara yang secara langsung kami mengunjungi kantor pusat yang berada di daerah tersebut. Di sana kami mewawancarai Bapak Agung Dwi Narjanto sebagai General Manager dari PT Nerumi Catur Manunggal. Pertanyaan yang kami buat ini mencakup profil organisasi, customer life cycle, strategik, operasional, dan analytical CRM. Selanjutnya, tahapan dan lini masa. Yang pertama, kami mencari perusahaan pada 10 Oktober, kemudian membuat daftar pertanyaan pada 20 hingga 22 Oktober, lalu menghubungi narasumber dan menyepakati jadwal wawancara, yaitu pada 22 Oktober, kemudian melakukan wawancara dengan narasumber pada 27 Oktober, dan menyusun transkrip wawancara, lalu menyusun laporan. Metode pencarian solusi, kami melakukan analisis terhadap hasil wawancara yang telah kami lakukan. Kemudian kami berdiskusi secara berkelompok terkait hasil wawancara tersebut dengan referensi intelektual untuk memperkuat analisis yang kami temukan selama wawancara. Tantangannya selama mengumpulkan data yaitu menentukan jadwal yang tepat antara kami sebagai kelompok dan juga narasumber. Bab 3 isi. Yang pertama adalah CRM strategis. Saat awal didirikan, perusahaan ini memiliki tujuan yang utamanya yaitu memiliki banyak cabang dengan kualitas dan standar yang sama. Perusahaan ini memilih strategi product oriented. Sebagai restoran, product oriented di sini berarti masakan yang enak dan cita rasanya konsisten pada setiap cabang. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya harus dijaga kualitas dengan cara memiliki SOP yang diterapkan pada setiap cabang dan juga menghadirkan mystery shopping untuk menjaga konsistensi setiap cabang meskipun tidak diawasi secara terus-menerus. Selanjutnya, CRM operasional pada bagian sales. Terdapat 2 cara yang dapat pelanggan lakukan untuk membeli produk. Yang pertama adalah dengan mendatangi restoran secara langsung,
Dan yang kedua adalah menggunakan aplikasi pesan antar seperti Gojek atau Grab. Selanjutnya, yaitu pada sisi marketing, di sini terdapat pihak yang menjalin kerjasama dengan ayam goreng buat bereknya Umi, yaitu agen travel. Pertama, divisi marketing akan merumuskan strategi marketing, kemudian mendiskusikan kontrak kerjasama dengan agen travel tersebut. Apabila diterima, maka agen travel akan menambahkan agenda untuk menghampiri wisatawan ke ayam goreng beberek dan memberikan pengarahan kepada guide untuk memastikan wisatawan mampir ke restoran tersebut. Kemudian, guide akan mencatat jumlah wisatawan yang berhasil dibawa untuk makan di restoran dan melaporkan ke pihak restoran. Kemudian, pihak restoran akan mengonfirmasi pencatatan dan memberikan upah sesuai dengan yang dijanjikan. Selanjutnya, yaitu pada service. Di sini adalah bagaimana servis dilakukan ketika pelanggan membeli secara langsung di restoran. Yang pertama, pelanggan tiba di restoran, lalu pramusaji akan menyambut pelanggan yang datang dan langsung mengarahkan ke meja makan yang sesuai dengan jumlah orangnya. Kemudian pramusaji akan memastikan meja sudah bersih atau membersihkan meja tersebut, kemudian memberikan buku menu. Lalu pelanggan akan memesan menu sesuai yang diinginkan dan pramusaji akan mengonfirmasi kembali pesanan. Setelah sesuai, pramusaji akan meneruskan pesanan ke kasir untuk dibuat purchase order dan juga ke staf dapur supaya bisa memulai memasak pesanan. Jika tidak terdapat kendala, maka pramusaji akan memberikan pesanan yang sudah jadi ke pelanggan. Setelah itu pelanggan akan menyantap hidangan dan jika tidak ada hidangan yang ingin dipesan kembali oleh pelanggan, pelanggan dapat memberitahukan ke pramusaji dan pramusaji akan memberitahukan ke kasir bahwa pelanggan ingin close order. Selanjutnya kasir akan membuat invoice dan memberikan invoice tersebut ke pelanggan. Selanjutnya pelanggan akan melakukan pembayaran. Selanjutnya, saya ingin membahas terkait CRM analytical dan teknologi yang digunakan. Pada perusahaan ini, data-data terkait penjualan yang dibuat oleh manajer masing-masing cabang dalam harian, bulanan, dan rentang waktu lainnya, data tersebut akan disimpan menggunakan hard disk yang akan diantarkan langsung ke kantor pusat setiap harinya untuk cabang yang dekat dan setiap bulannya untuk cabang yang jauh. Komponen CRM ini dilakukan dan memanfaatkan kerjasama dalam perusahaan pesan antar seperti Gojek. Gojek akan membantu menyediakan data konsumen yang mencakup hal seperti usia, jenis kelamin, domisili, dan masih banyak perihal informasi lainnya. Data tersebut juga akan digunakan sebagai dasar dalam membantu memahami preferensi dari pelanggan. Lalu, melalui pengumpulan dan analisis terhadap data tersebut, pihak analis dari PT Nurumi Catur Manggal dapat terbantu dalam pengambilan keputusan dan dapat mengoptimalkan strategi pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Selain itu, restoran ini juga menggunakan dua teknologi yang digunakan untuk membantu proses bisnisnya, yaitu software accounting dan juga sistem point of sale. Software accounting ini digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengelola keuangan. Hal itu dapat berupa merekam transaksi keuangan, pelacakan arus kas, dan juga pembuatan laporan keuangan. Selain itu, perusahaan juga menggunakan sistem point of sales, yaitu untuk membantu proses pembayaran di kasir. Saat ini, perusahaan bekerja sama dengan yang namanya Data Digi. Data Digi akan membantu perusahaan dalam membuat sistem point of sale sesuai dengan yang diinginkan. Data-data terkait point of sale itu dapat berupa laporan harian, tren penjualan, opsi pembayaran, dan informasi lainnya terkait penjualan. Yang selanjutnya adalah customer life cycle. Yang bagian pertama adalah customer acquisition. Jadi pada tahun 1970 sampai 1980, dengan cara direct marketing yaitu langsung mendatangi customer dengan jualan keliling. Itu adalah hal yang dilakukan pertama kali. Lalu pada saat 1990 sampai 2000, perusahaan itu melakukan kerjasama dengan yang namanya Bank Duta, yaitu untuk membuat papan iklan, itu billboard. Selain itu, selanjutnya dari tahun 2010 sampai sekarang, itu perusahaan menggunakan aplikasi pesan antar untuk memberikan diskon-diskon yang menarik agar pelanggan tertarik untuk membeli makanan. Dan juga bekerja sama dengan hotel, travel, dan juga guide. Yang selanjutnya itu aspek customer retention, yaitu memaksimalkan aspek product oriented, yaitu cita rasa yang enak dan konsisten untuk disajikan ke pelanggan. Akan tumbuh aspek nostalgia yang membuat pelanggan ingin datang kembali.
pelanggan yang umumnya datang sebagai keluarga diharapkan membawa keluarganya kembali daripada masa yang akan datang karena aspek nostalgia tersebut. Dengan begitu, suatu siklus akan terbentuk yang menjadi strategi bisnis dari perusahaan, yaitu kontinuitas bisnis restoran dari ayam goreng Mbok Bere Nyonya Umi. Yang selanjutnya ada customer development, yaitu perusahaan untuk bertahan hidup tentunya perlu meningkatkan value dari pelanggan berhasil dipertahankan. Untuk meningkatkan profitabilitas dari perusahaan, metode yang digunakan oleh perusahaan petinju Citur Menengah itu dengan menggunakan upselling, yaitu perusahaan menjual produk atau makanan dengan margin produk yang lebih tinggi. Itu perusahaan itu lumayan percaya diri karena perusahaan memiliki target market yaitu kelas ekonomi yang menengah ke atas yang umurnya 30 tahun dan juga memiliki ekonomi yang cukup stabil. Selanjutnya ada analisis dan solusi CRM, yaitu implementasi CRM pada perusahaan memberikan dampak positif pada kelancaran operasi bisnis pada suatu buah perusahaan secara keseluruhan. Jadi PT Noromi Catur Manunggal secara garis besar itu telah mengimplementasi CRM dengan cukup baik dan juga sesuai dengan strategi bisnis yaitu product oriented. Namun, terdapat kekurangan dari implementasi CRM yang dapat ditingkatkan oleh perusahaan, yaitu terkait pengantaran data penjualan dari cabang ke kantor pusat yang masih dilakukan secara fisik. Data pencatatan penjualan dapat dikirim secara daring dari komputer cabang ke komputer pusat. Dapat juga dibuat otomasi pengiriman data pencatatan penjualan setiap periode waktu tertentu. Yang selanjutnya masuk ke bab terakhir yaitu bab penutup, di mana dalamnya akan ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah, jika ditinjau dari CRM strategis, secara garis besar perusahaan telah mencapai tujuan dari perusahaan, yaitu yang berfokus pada kualitas produknya. Hal tersebut telah terbukti dari kesuksesan yang diraih dari restoran ini yang masih bertahan hingga saat ini. CRM sudah dilihat dari CRM operasional, CRM sudah cukup baik dalam menguasai proses sales, marketing, maupun service. Akan tetapi, masih terdapat kekurangan dari aktivitas pengumpulan data rekapitulasi penjualan yang masih dikumpulkan secara fisik, sehingga mengurangi efektivitas dan efisiensi. Yang terakhir itu, jika ditinjau dari CRM Analytical, CRM juga telah dioperasikan dengan cukup baik dengan adanya pemanfaatan tools CRM seperti software accounting dan juga sistem point of sales yang dimana bekerja sama dengan data DB. Selanjutnya, kami juga memiliki saran yang ditujukan untuk dua pihak. Yang pertama itu untuk bagi peneliti selanjutnya, perlu melakukan riset yang lebih mendalam terkait metode dan tools CRM yang dapat digunakan untuk membantu proses bisnis perusahaan di bidang food and beverage. Sedangkan untuk perusahaan perlu mencari tools CRM yang tepat untuk menjalankan solusi terkait proses pengintegrasian, pengiriman, dan penyimpanan data-data terkait penjualan, sehingga tidak perlu lagi diantarkan ke kantor pusat secara fisik. Ya, sekian yang ingin kami sampaikan. Terima kasih bagi yang telah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.